Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Ados Education ya. Untuk topik kali ini saya akan membahas pengantar data mining ya, dari data warehouse dan business intelligence system ya, untuk mahasiswa saya di STMIK Nusa Mandiri. Yaitu apa itu data mining? Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Nah, ekstrak dari data ke pengetahuan: satu, data yang terekam dan tidak berarti; kedua, pengetahuan, pola, rumus, aturan atau model yang muncul dari data. Nama lain dari data mining yaitu knowledge discovery in database atau knowledge extraction, bisa pattern analysis, bisa informasi harvesting, bisa business intelligence, bisa big data. Apa itu data mining? Ya, kalau Anda lihat di sini, data mining adalah pertama himpunan data. Dia adalah data-data yang terekam, tersimpan dalam sebuah data ya, database, bisa dari software database atau tersimpan dalam sebuah dataset seperti Excel dan sebagainya. Nah, berikutnya proses mengolah dengan menggunakan metode data mining. Nah, proses metode data mining ini adalah suatu bentuk algoritma yang nanti akan dilakukan analisis dari himpunan data ini dengan menggunakan metode data mining. Nah, hasilnya itu menjadi sebuah pengetahuan, atau istilahnya itu akan menjadi sebuah keputusan ya, keputusan yang diambil ya. Untuk apa? Ya banyak. Untuk perusahaan bisa, untuk perorangan bisa, dalam menjalankan bisnisnya, atau untuk suatu negara juga bisa. Nah, ini adalah data mining. Saya lanjutkan ya, contoh data di kampus ya. Puluhan ribu data massa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Belum pernah ya. Seperti apa itu? Ya, rumus, pola, aturan. Nah, artinya bahwa selama ini data-data yang tersimpan ya, terekam ya, di sebuah institusi seperti kampus ini, kalau dia tidak diolah ya, maka tidak akan ada pengetahuan ya. Terus bagaimana pengetahuan itu? Itu membentuk sebuah rumus, pola, dan aturan. Nah, tadi saya contohkan di sini adalah himpunan data ini ya, kalau dia tidak diolah, direkam ya, ini tidak menjadi pengetahuan. Himpunan data harus menggunakan sebuah metode data mining. Yang sebelumnya buat mahasiswa saya ini, saya pernah men-share ya tentang tutorial data mining ya, menggunakan algoritma a priori ya. Terus juga video tutorial data mining menggunakan algoritma K-means ya. Nah, itu ada di video YouTube saya. Silahkan Anda buka ya di link yang sudah saya kasih. Nah, definisi data mining sendiri ya, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi ya positif, informasi penting yang sifatnya implisit dan dalam sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Ini menurut Witten 2011 ya, artinya yang sifatnya terkandung di dalam sebuah data tersebut ya, bisa menjadi suatu bentuk ya yang bermanfaat dan menjadi pengetahuan ya. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data histori untuk menemukan peraturan, pola, dan hubungan dalam suatu data bukan besar menurut Santosa 2007. Extraction of interesting yaitu non-trivial implicit previously unknown and potential useful pattern of knowledge from temuan of data. Ini maksudnya adalah ekstrak menarik ya, tidak sederhana ya, implisit, artinya ada terkandung di dalam database tersebut
ya menggunakan pola sebelumnya atau pengetahuan yang tidak diketahui ya, dan berpotensi berguna dari sejumlah besar data. Nah, ini menurut Han et al. 2011. Nah, ini contoh data informasi pengetahuan ya. Misalnya tentang sebuah kehadiran pegawai. Di sini ada NIP, pada tanggal, datang dan pulang. Nah, ini absensi ini. Ya, absensi ini kalau Anda lihat mungkin hal yang biasa ya, sehari-hari ya, sederhana. Ya, seorang karyawan masuk ya, terus tanggalnya dicatat nomor induk pegawainya, tanggal, datang dan pulang. Nah, mungkin kalau misalnya ini tidak menggunakan sebuah metodologi, ini tidak terjadi apa-apa. Paling ini adalah kehadiran untuk menghitung lembur. Nah, tapi kalau dia menggunakan sebuah metode data mining, ini menjadi sebuah pola ya, menjadi sebuah pola dan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang istilahnya ini ya bisa dilihat ya beberapa hal mengenai pegawai ya. Artinya dengan menggunakan metode data mining ini bisa saja informasi ini akan didapat ya secara implisit. Terkandung di sini adalah bahwa ini bisa menunjukkan loyalitas karyawan, bisa menunjukkan karyawan yang tidak mempunyai loyalitas, atau bisa saja ini karyawan yang selalu punya kedisiplinan tinggi dalam kehadiran. Bisa saja karyawan yang tidak disiplin dalam kehadirannya karena mungkin sering telat ya. Ini menjadi sumber pengetahuan kalau ini dikelola dengan sebuah metodologi data mining. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini sebenarnya sudah tampil ya. Masuk ya, alfa cuti sakit telat. Nah, informasi ini mungkin kalau masuk ke di bagian SDM ya akan tercatat masuknya berapa, alfanya berapa, cutinya berapa, sakitnya telatnya berapa. Ya kegiatannya sehari-hari dikerjakan ya. Ini tadi saya bilang kalau dia menggunakan metodologi data mining, dia menjadi sebuah pengetahuan bermanfaat ya buat perusahaan itu sendiri. Ya, untuk memberikan reward ya, penghargaan, atau memberikan juga bisa sanksi ya secara personal kepada karyawan yang mempunyai kinerja yang buruk ya. Nah, data informasi contoh ya, misalnya terlambat Senin ya, terlambat 7, Selasa 0, Rabu 1, Kamis 0, Jumat 5 ya, pulang cepat ya, izin pola kebiasaan minggu pegawai. Ini akan terekam ya dan bermanfaat tadi kalau menggunakan metode data mining. Itu ya, jadi kesimpulannya banyak. Jadi kalau mengolah ya suatu data yang tadinya berisi himpunan dikelola menjadi sebuah data mining, maka dia akan membentuk sebuah pengetahuan. Ya, pengetahuan dalam arti bahwa perusahaan tersebut ya tadi saya bilang tujuannya ya kalau melihat loyalitas karyawan, kedisiplinan karyawan, maka buatlah sebuah pola ya dengan menggunakan metodologi data mining, maka kita akan mendapatkan sumber-sumber pengetahuan. Baik ya, saya lanjutkan data mining task and rules ya. Ini increasing potential support business decision ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya dari kurva ini ada decision making ya, yaitu membuat sebuah keputusan yang biasanya akan didapat oleh end user ya, para user. Data presentation ini biasanya buat analisis bisnis. Berikutnya
Data mining yaitu dan data exploration ini biasanya untuk data science, data pengetahuan ya. Data mining, data exploration, dan data forecasting, integration, data warehouse ini biasanya adalah untuk data pengetahuan atau data science. DBA database atau ini data sumber database-nya itu bisa dari apa? Dari paper, dari file, web dokumen, scientific experiment, database system ya. Jadi di awal tadi saya jelaskan bahwa himpunan data itu sumbernya banyak ya. Bisa dari database itu sendiri, bisa dari apa? Dari dataset seperti tersimpan dalam Excel ya. Atau juga bisa dari apa? Dari simpanan berkas-berkas. Nah, jadi intinya ya, data mining ini sebuah metode ya yang akan ya mengolah data warehouse ya. Data warehouse itu data gudang. Jadi data gudang ini data yang kalau istilahnya banyak data, tapi bagaimana sih caranya kita mengolah data tersebut? Nah, kalau selama ini tuh ya misalnya sebuah institusi, bisa sekolah, bisa perusahaan, banyak data tersimpan yang sudah tercatat ya di suatu kegiatan di sekolah itu atau di perusahaan. Tapi mau diapakan data tersebut? Nah, itu istilahnya adalah data warehouse atau data gudang. Nah, caranya kelola data tersebut ya, maka menggunakan metode data mining. Di pertemuan kedua saya itu sudah menjelaskan mengenai proses ETL, extract, transform, load ya. Bagaimana kita itu mengekstrak ya data yang tersimpan ya di dalam sebuah sumber data ya, yang terutama yang sudah tersimpan di dalam komputer ya. Ada proses ETL ya, extract, transform, load ya, yaitu mengolah data tersebut ya, yang hasilnya itu berupa data mining. Nah, data mining itu menggunakan pola yang akan terbentuk ya, yang nantinya tujuan akhirnya adalah sebuah knowledge atau pengetahuan. Nah, kurva ini ya, kurva data mining task dan roles ini ya, data tugas dan aturan ini dia akan kita lihat ya, ada grafiknya ya. Dia akan pertumbuhan potensial support business decision sebagai sumber keputusan ya, suatu bentuk sumber keputusan usaha ya, yang bergeraknya itu naik. Nah, sekarang ini ya, di zaman era sekarang ini perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan skala menengah atau kecil pun, atau seperti berbagai institusi perguruan tinggi, ini sudah harus dia menggunakan strategi, yaitu mengolah metode menggunakan data mining. Agar apa? Agar semua ya data-data itu menjadi sebuah sumber pengetahuan atau knowledge ya. Jangan sampai istilahnya gini, data mining istilahnya itu data miningnya banyak, kebanjiran, tapi kita kehausan istilahnya. Kita istilahnya data mining di sebuah institusi seperti perguruan tinggi atau perusahaan, banyak data di gudang, tapi mau diapakan? Tapi nggak pernah dapat, tapi nggak bisa mendapatkan pengetahuan istilahnya. Tadi ya saya bilang, kalau banjir kita masuk air penuh ya sampai ke lem, tapi kita kehausan ya, tidak bisa bagaimana nih ya, karena air yang banjir itu nggak bisa diminum. Kalau diminum bisa bahaya. Nah, istilahnya gitu ya, seperti tadi ya saya bilang bahwa perusahaan banyak datang nah, tapi bingung bagaimana mengolah data tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, hubungan data mining dan bidang lain ya, data mining ini bersinggungan nih ya, sangat membutuhkan data mining. Seperti high performance computing membutuhkan data mining.
database teknologi membutuhkan data mining, computing algorithm membutuhkan data mining, statistik menggunakan data mining, machine learning menggunakan data mining, pattern recognition juga menggunakan data mining. Nah, yang saya sebutkan mungkin Anda ada yang bisa mengetahui beberapa, ada juga yang masih asing ya. Nah nanti ini dalam perjalanannya ini ya, seperti high performance computing ini ya, pasti ya, dia menggunakan sebuah metode pola data mining agar pengguna komputer yang tinggi ini dapat selalu mendapatkan pengetahuan atau knowledge ya dari data mining. Nah, teknologi database ya seperti tadi ya. Nah, banyak nih. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang ini seperti perusahaan-perusahaan besar ya, yang bermain di startup seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, Lazada ya, itu mengandalkan data mining untuk strategi bisnisnya, usahanya. Terus seperti usaha startup di bidang transportasi ya, seperti Grab, Gojek, itu juga menggunakan data mining ya di dalam strategi bisnisnya. Data mining ini sudah menjadi istilahnya kebutuhan pokok ya perusahaan-perusahaan di dalam strategi bisnis. Nah, masalah data mining ya, kalau Anda lihat itu yaitu istilahnya ada tremendous amount of data ya, istilahnya jumlah data yang luar biasa ya. Algorithm must be highly scalable to handle such as terabyte of data. Ini kalau diartikan yaitu algoritma harus sangat scalable ya, untuk ditangani seperti terabyte ya, terabyte. Nah, berikutnya adalah high dimension of data ya, data berdimensi yang sangat tinggi ya. Microarray may have 10,000 of dimension ya. Ini array mikro mungkin memiliki puluhan ribu ya dimensi nih ya. Berikutnya complexity of data ya, kompleksitas data yang tinggi ya, terdiri dari data stream and sensor data atau aliran data dan data sensor ya. Yang berikutnya time series data, temporal data, sequence data ya, data darat waktu, data temporal, data urutan ya, struktur data, graph, social network, and multilink data ya. Ini data struktur grafik, jejaring sosial, dan data multilink lainnya ya. Heterogeneous database and legacy database ya. Ini data heterogen ya, datanya itu jenisnya data yang banyak ya, yang berbeda-beda, dan datanya legacy ya, data yang legal ya, yang resmi ya, bukan data curian misalnya di sebuah perusahaan. Ada spasial, temporal, multimedia, text and web data ya. Ini adalah data spasial ya, spasial temporal, multimedia ya, teks dan web. Berikutnya software program scientific simulation ya, ada program perangkat lunak, simulasi ilmiah ya. Berikutnya poin di sini adalah yaitu aplikasi ya, new and sophisticated application, yaitu aplikasi baru dan canggih. Itu bisa terjawab oleh data mining. Jadi masa-masa yang ada sekarang ini ya bisa salah satu solusi yang digunakan adalah menggunakan metode data mining. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, tampilan dataset, himpunan data, atribut, feature, dimension ya.
ada kelas, tabel, target, ya berikutnya ada record object sampel, tuple, data, nominal, numerik. Nah ini adalah sekumpulan data set ya, seperti misalnya di menggunakan aset. Nah, data set ini yang kita lihat yaitu catat adalah fitnya ya, sufficient length, sufficient width ya, petal length dan petal width ya, tipenya. Nah bagaimana sih ini ya data seperti ini ya, kalau misalnya tidak diimplementasikan data mining ya hanya sekumpulan data saja ya, tidak menjadi arti apapun gitu ya. Tapi pengolahan dengan data mining ini menjadi knowledge, pengetahuan. Nah kalau Anda lihat di sini ya, ini ya, angka-angka tipe ini ada yang bentuknya nominal, ada numerika. Dalam susunannya ini ya, misal satu record ya menjadi satu record table data ya menjadi record objek maupun set. Nah kita lihat di sini dulu. Tipe data ya, data itu ada data measurement ya, pengukuran data, dan ada counting, data counting. Nah ada pengukuran, ada rasio, dan ada interval yang istilahnya adalah numerical continue. Ada counting itu bersifat urut ya, ordinal dan nominal ya, kategorinya discrete. Nah ini tipe data itu ada dua ya, jadi di dalam kita melakukan penggolongan berdasarkan numerika, berdasarkan discrete, kategorikal. Maksudnya gimana ya? Nah dalam data set yang tersimpan dalam data wasal itu memang ada yang sifatnya kontinu ya, yang berupa angka-angka ya, berupa angka-angka ya, yang bisa kita lakukan pengolahan proses matematik ya, proses matematik. Ada juga yang sifatnya dia bukan berupa angka tapi berupa teks ya, berupa ini ya, misalnya keterangan ya, atau keterangan dari data tersebut. Nah di dalam prosesnya ini dia akan dirubah ke dalam bentuk kontinu atau numerika. Nah istilahnya ini dia adalah kategorikal atau data discrete. Nah kalau dilihat di sini ya, rasio mutlak ya, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Operasinya geometric means ya, harmonic mean, percent variation. Interval jarak ya, data diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol. Nah contohnya ini adalah suhu ya, 0 derajat sampai 100 derajat, umur. Nah ini bisa mean, standard deviation, percent, correlation, ya, TNF, and test. Nah itu tadi, itu masuk ke dalam kategori data continue nih, measuring ya, yang kita bisa ambil. Nah di dalam pengolahan yang tadi saya jelaskan bahwa data mining itu juga ada yang bersifat measure dan juga ada yang bersifat ini tadi ya, counting ya, atau discrete. Nah ada ordinal nih peringkat ya, data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi tapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Nah contohnya tingkat kepuasan pelanggan, puas, sedang, tidak puas. Nah median, persen, caranya operasinya ya, median, percentage, rank, correlation, run, test. Nah ini kita menggunakan pengukuran ya, pengukuran kalau data ordinary ya, kita harus melakukan pengukuran dulu. Sehingga kita bisa memberikan bobot dari suatu informasi tersebut ya, bobot, skala prioritas. Nah itu bagaimana tekniknya ya, ini akan dijelaskan banyak nih metodenya ya, bisa ya dalam
Di dalam data mining itu ya skala prioritas bobot itu untuk menentukan ya data-data yang bersifat klasifikasi ya. Nah, itu bisa ditentukan. Bisa dengan median, konsentrasi, rank, correlation, test dan sentence. Berikutnya nominal ya, label. Data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi ya, menunjukkan berapa objek yang berbeda. Misalnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Ya, bisa operasinya metode, entropy, kontingensi, correlation, pangkat, tes ya. Ini semua itu ada di dalam istilahnya data mining menggunakan metode data mining ya dari algoritma tersebut. Nah, peran utama data mining itu ada 5 ya. Data mining ini bisa untuk estimasi, bisa untuk forecasting, bisa untuk klasifikasi, bisa untuk clustering, bisa untuk asosiasi. Nah ya, jadi peran utama data mining ini ya, tadi saya tekankan bahwa peran utama data mining ini bisa untuk estimasi, bisa forecasting, bisa klasifikasi, clustering maupun asosiasi. Nah, di video saya ya, di video tutorial data mining itu saya berikan contoh kasus-kasus itu, ada yang untuk estimasi, ada untuk forecasting, ada untuk klasifikasi, ada untuk clustering, ada untuk asosiasi. Nah, contohnya ini adalah estimasi waktu pengiriman pizza. Ini ya, misalnya sebuah usaha bisnis pizza, bagaimana dia mengantarkan ke customer ya, pengirimannya itu dengan jarak tempuh sekian ya, dan waktu sekian sampai dengan tepat waktu. Nah, pengolahan ini bisa menggunakan estimasi ya, metode data mining. Misal customer ya, dengan jumlah pesanan 3, jumlah traffic light-nya ini ada 3, jaraknya 3 ya. Waktu tempuhnya adalah 16. Nah, ini di sini prosesnya ya, bahwa pembelajaran dengan metode estimasi regresi linier ya, waktu tempuhnya sama dengan 0,48p ditambah 0,23 TL plus 0,5 digit. Nah, metode estimasi regresi linier pun ya, di video tutorial itu saya ada ya tentang metode regresi linier sederhana, metode regresi linier berganda. Nanti kita akan mencari ini estimasi waktu pengiriman ini, nilai variabel X ya, nilai variabel X dan nilai variabel Y. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Bagaimana pemahamannya? Anda bisa buka video tutorial saya tentang metode regresi linier. Nah, berikutnya adalah output pola model knowledge ya. Ada formula atau function, rumus atau fungsi regresi. Nah, ini waktu tempuh 0,8, 0,6, 0,34 sana. Jadi di sini waktu tempuh ini waktu jarak. Ya, waktunya ya 0,6 jaraknya. Terus 0,34 mungkin ada lampu. Lampu apa nih? Seperti ya lampu lalu lintas yang sedang harus berhenti. Itu harus dihitung. Oh, ada 3 lampu lalu lintas, berarti satu lampu lalu lintas ini berhenti berapa menit. Misalnya durasi lampu lalu lintas itu 1 menit. Kalau ada ketemu 3 lampu lalu lintas berarti ada 3 menit. Artinya waktu itu yang terbuang 3 menit ya. Pada bawa pesanan gitu, ada 2 pesanan misalnya. Ini decision tree ya, pohon keputusannya. Ini bisa menggunakan algoritma ya, metode algoritma C45 ya di dalam data mining. Korelasi dan asosiasi, rule aturan if 3 2,4 lulus tepat waktu, cluster. Nah, ini jadi 5 ya. Ada formula function, decision tree, korelasi, asosiasi untuk transaksi, untuk penjualan ya. Rule aturan untuk prediksi ya, untuk membentuk cluster 1, 2, 3 itu kita bisa menggunakan algoritma kami.
yang sudah saya contohkan untuk mahasiswa saya kemarin yang saya kasih itu ya, tentang algoritma data mining untuk Kak-Min. Nah, forecasting harga saham ya, di dalam data mining juga bisa memprediksi harga saham ya. Dataset harga saham dalam bentuk time series ya, rentan waktu ya. Nah, pembelajaran dengan metodenya forecasting ya, neural network KNN ya, knowledge neural network ini juga ada di video tutorial saya, silakan Anda buka ya. Nah, ini bagaimana sih memprediksi harga saham ya, dengan waktu dengan plus ya, bagaimana proses penutupan harga saham tersebut, bagaimana penutupan rentan waktu tanggalnya ya. Nah, diprediksi semuanya. Nah, perkenalan berupa rumus neural network ini ya, dia ini adalah memprediksi ya, pengetahuan ya. Artinya pada lihat di sini ya, memprediksi harga saham contohnya. Nah, ini nanti dia menggunakan ya banyak dari masukan-masukannya, ada proses yang hilang, ada output yang dihasilkan, prediction plotnya ya, memplot prediksinya ini menggunakan kan. Nah, lihat contoh kasus ya dari video tutorial saya tentang algoritma KNN. Nah, ada juga klasifikasi kelulusan mahasiswa ya. Nah, klasifikasi ini ada name, gender, nilai asal, FC. Nah, ini menggunakan SIM45 algoritma. SIM45 itu sudah saya ada juga di video tutorial saya. Ada name, gender, nilai UN, asal sekolah, IPSI 1, IPSI 2, 3, 4. Nah, lulusnya tepat waktu. Nah, ini ada ya di video tutorial saya. Silahkan Anda buka algoritmanya. Nah, berikutnya pengetahuan berupa keputusan. Nah, ini tadi masih lanjutan dari algoritma C45 ya. Nanti dia akan membentuk decision ya, keputusan nih, status mahasiswa ya. Nah, misalnya ya, harga ini ya, kalau dia di decision keputusan atau pohon keputusan, level atas ini root ya, dia prosesnya akar, ini prosesnya ya, misal masuk parent ya, orang tua. Nah, paling bawah ini adalah level daun, level yang paling bawah. Kalau level bawah ini artinya tidak ada lagi ya, istilahnya simpul ya. Ini kan simpul. Nah, simpul daun ini udah paling bawah. Jadi pada saat status dia bekerja dengan IPS 2 itu keputusannya tepat atau terlambat ya. Status mahasiswa dengan IPS 5 ya, terus dia ke IPS 4, maka keputusannya tepat terlambat. IPS 5 ya ke bagian perusahaan bagian 3, IPS 3 ya. IPS 3 ini ya, ininya adalah umur sebagai ininya sebagai simpul berikut. Nanti keputusan akhirnya terlambat atau tepat. Nah, ini dia ya, ini hasil keputusan tepat. Nah, ini penilaiannya menggunakan C45 ya, sebagai bentuk hasil pengetahuan ya, pada saat seorang mahasiswa ini ya, prediksinya usia sekian. Nah, silakan itu algoritma C45 video tutorialnya ada. Nah, berikutnya adalah clustering atau bunga iris ya, dataset tanpa ya, Kak-Min ya. Ini algoritma Kak-Min ya, raw ID A1, A2, A3, A4. Nah, dataset. Nah, jadi pengantar ini hanya ini contoh ya, bentuk dari setiap metode data mining. Tepatnya itu kalau Anda ingin memahami dan menguasai ya, mempelajari setiap metode ini ya. Jadi data mining itu ya tadi asosiasi ya, korelasi ya, asosiasi, estimasi, forecasting, klasifikasi, dan clustering. Ya itu.
Pengetahuan model berupa klaster ya, ini masih masuk clusteringnya, yaitu menggunakan metode K-means. Nah ini nanti dia akan membentuk klaster-klaster terbaru. Jadi titik-titik poin-poin ini adalah hasil dari proses metodologi K-means ya, akan membentuk clustering baru. Bagaimana metodenya, caranya ya, artinya kita harus bisa mempelajari tentang metode clustering atau algoritma K-means. Ya, ini ya clustering jenis pelanggan. Kalau misalnya kita mempunyai usaha bisnis ya, bagaimana membuat klaster terbaru dari pelanggan. Cluster adding software, big brand software, special spender, ya, value coincidence software. Nah, ini kita mau bisa membuat cluster atau pengelompokan ya jenis daripada pelanggannya. Nah, aturan asosiasi pembelian. Nah, ini bisa menggunakan algoritma a priori ya. Algoritma a priori ini ya dari data transaksi ya, misalnya di supermarket ya. Supermarket itu data transaksi penjualannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Kita bisa menerapkan metode yang namanya algoritma a priori ya. Barang-barang mana saja sih yang laku ya. Barang-barang mana saja yang laku, terus barang-barang tersebut laku ya, kenapa, apakah memang diminati, terus bagaimana sih barang yang kurang laku bisa naik. Jadi jangan sampai barang tersebut sudah dipajang tidak laku gitu. Kenapa gitu. Nah, ternyata di dalam penerapan metode algoritma a priori ya, barang yang mungkin tadinya kurang diminati ternyata bisa laku ya banyak. Tidak hanya karena barang itu yang laku yang memang sudah menjadi barang kebutuhan pokok ya. Contoh barang kebutuhan pokok ya, kalau di supermarket orang pasti customer beli apa sih gitu kan. Yang pokok bisa seperti gula ya, gula pasir itu pokok ya. Misalnya ada beras itu pokok ya, barang pokok. Gula pasir, gula pasir ya, terus mungkin apalagi banyak masih ya jenis-jenis barang pokok di supermarket. Tadi beras juga termasuk ya, siapa lagi ya, seperti bumbu-bumbu juga itu termasuk ya. Penyedap makanan itu barang yang mungkin cepat laku karena memang dibeli menjadi kebutuhan. Supermarket ada pulsa juga bisa cepat laku ya. Juga seperti untuk keperluan ya manusia sendiri seperti sabun, odol itu juga barang laku yang istilahnya taruh dimanapun pada saat di label di counter itu dia akan dicari. Nah, tapi barang-barang yang kurang bagaimana bisa dia naik ya? Contohnya apa sih gitu? Misalnya ya, misalnya kalau ini dia beli gula pasir ya, pasti dicari. Bagaimana sih barang yang laku didekatkan barang yang kurang ya. Misalnya seperti mesis ya, mesis dekatkan. Mungkin ada mesis nih, enak nih. Mesis makannya apa ya? Pakai roti didekat. Roti didekatkan mentega didekatkan. Nah, orang tuh tadinya mindsetnya datang ke supermarket. Pada saat dia cuma tujuannya beli gula pasir, akhirnya beli roti, ya, beli mentega, ya, beli mesis gitu kan. Nah, itu mendekatkan barang yang memang bukan kebutuhan pokok dengan kebutuhan pokok. Nah, ini di dalam metode data mining asosiasi pembelian barang oleh customer ini menjadi strategi yang bagus. Jadi susunan penempatan barang-barang di counternya supermarket tersebut itu juga menjadi strategi bisnis. Barang-barang yang bukan kebutuhan pokok bisa naik transaksinya karena apa? Karena strategi pelabelan ya.
pengaturan tempat. Kalau Anda lihat seringnya ke supermarket ada nih barang ini misalnya barang yang makanan ini yang jarang, tapi dia didekatkan dengan barang yang laku. Tujuannya atau beli biskuit ya, biskuit ya, saya enak kayaknya nih rasa biskuit, dekatkan barang yang kebutuhan pokok laku, maka dia akan naik. Nah, itu strategi, yaitu dengan algoritma a priori. Nah, silakan Anda baca ya, Anda buka link saya tentang metode algoritma a priori pada transaksi penjualan di link YouTube saya. Silakan Anda pelajari. Di situ saya bahas lengkap studi kasusnya. Ya, semua metode data mining algoritma itu ada di data channel saya ya, di RDS Education. Ya, maka pengetahuan berupa aturan asosiasi ini menjadi penting. Nah, sebenarnya setelah saya di metode di video saya itu tutorialnya itu menggunakan perhitungan data Excel. Padahal ada yang lebih simpel menggunakan software langsung Rapid Miner. Ya, kalau Anda pakai data miner itu dataset Excel itu tinggal dimasukin, keluar hasilnya sudah ada. Tapi saya menekankan di sini, kalau kita menggunakan langsung software Rapid Miner itu ibaratnya sebuah kalkulator besar ya. Masukin data-data yang hitung dia, keluar langsung output. Tapi kalau Anda menggunakan metode menggunakan perhitungan harus tahu dulu ya konvensionalnya. Metode algoritma itu ada langkah-langkahnya dan cara prosesnya. Nah, itu saya menggunakan Excel ya. Anda agar tahu bagaimana menyusun strategi data mining tersebut. Ini hal yang pokok nih ya. Kalau langsung pakai software seperti Rapid Miner WK, Anda tuh nggak dapat apa-apa karena Anda nggak bisa mengolah data itu tersebut ya. Pesan implisitnya itu nggak dapat. Tapi kalau Anda tahu dulu secara manual menggunakan Excel, setelah Anda memahami ya, baru kita bisa menggunakan memasukkan data menggunakan seperti software Rapid Miner atau software WK gitu ya, agar mudah dipelajari. Oke ya, saya rasa itu contoh aturan asosiasi ini ya adalah algoritma menentukan atribut yang muncul bersamaan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya secara di poin di atas. Contoh, pada hari Kamis malam 1000 pelanggan telah melakukan belanja supermarket. 200 orang membeli sabun dan 200 orang membeli sabun mandi, 50 orang membeli Fanta. Jadi asosiasi rule menjadi jika membeli sabun mandi maka membeli Fanta dengan nilai 2000 per 100, 20% dengan nilai confidence-nya itu 50 per 200, 25%. Algoritma asosiasi rule diantaranya adalah a priori algorithm, background algorithm, GRE algorithm. Nah, silakan Anda tadi ya, ini semua di slide ini ya, kalau mau lihat lengkap adanya di video tutorial algoritma a priori ya. Nah, ini lengkap nih studi kasusnya. Oke, saya rasa itu aja ya pertemuan kita untuk kelima yang mengenai data mining. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, bagaimana sih agar bisa memahami dengan baik? Ya itu kita harus berlatih dengan kasus-kasusnya ya, seperti kasus dengan menerapkan algoritma data mining ya, menggunakan algoritma. Oke, saya akhiri perkuliahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.